Ya, kita berdoakan teman kita yang sakit semoga diberi kesembuhan sehingga bisa belajar bersama kita kembali. Pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Mbak Suci untuk memimpin doa. Siap, tundukkan kepala, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, seperti biasa supaya kita semangat untuk belajar hari ini, kita bertepuk semangat dulu ya. Oke, semangat? Siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Semangat? Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari bersama adalah adab berbakti kepada orang tua dan guru, yaitu menghormati orang tua dan guru. Berdiskusi bersama tentang bagaimana adab berbakti kepada orang tua beserta dalil-dalil perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Di sini tujuan pembelajaran setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak peserta didikan dapat menunjukkan dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru dengan baik. Dan yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merinci adab kepada orang tua dan guru dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru dengan santun. Ya. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memaparkan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua berdasarkan dalil dan pendapat para ulama. Nah, di situ pembelajaran kita hari ini kalian semua diharapkan bisa menguasai, memahami dari tujuan pembelajaran tersebut. Memahami adab terhadap orang tua. A. Dalil nakli perintah menghormati orang tua. Silakan baca Mbak Suci beserta arti. Langsung mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yurada lahu fi rizqihi falyabbari walidayhi wa yasil rahmah. Artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabatan. Ya, terima kasih. Kalian semua mengetahui dalil tentang perintah berbakti atau menghormati kepada orang tua. Yang pertama tertuang dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan yang kedua hadis riwayat Ahmad. Nah, yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Ada banyak dalil nakli
Di selanjutnya kita diskusikan bersama untuk menemukan dalil serta bagaimana adab kita berbakti kepada orang tua. Sebelum kita berdiskusi, apa sih orang tua? Menurut Mbak Diva, orang tua itu bagaimana menurut Mbak Diva? Orang tua merupakan pengajar utama bagi anak-anaknya. Iya. Mbak Binti? Orang tua adalah ayah dan ibu yang melahirkan dan Ibu yang melahirkan, betul? dan bapak yang mencari nafkah. Iya, bagus. Mas Hasan? Ayah dan ibu bertanggung jawab atas pendidikan dan aspek segala kehidupan sejak kecil hingga dewasa. Betul. Orang tua, ayah dan ibu. Ayah yang mencari nafkah, ibu adalah yang melahirkan kita. Mereka berdua, beliau yang bertanggung jawab atas pendidikan kita, ya, kasih sayang. Dan kelompok sudah terbentuk, silakan kalian mulai berdiskusi. Ya, Bu. Selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sekarang kita presentasi ya. Ya. Dari kelompok yang pertama dulu. Sudah siap? Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, abi dan umi. Papa dan mama merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan. Tanpa mengharap balas budi dari kita, mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Doa selalu mereka panjatkan untuk kita. Kerja keras mereka lakukan agar dapat memberi makan dan kebutuhan kepada kita. Tiada keluh kesah. Mereka melakukan itu semua dengan bahagia. Jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam Islam sering disebut birrul walidain. Mereka sudah selayaknya mendapat kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Mengenai hal tersebut, Islam sangat perhatian sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi, "Wasainal insana biwalidayhi hamalatahu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisluhu fi 'amaini an ishkur li walidaika ila al-masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tua masih hidup, yaitu mentaati semua perintahnya. Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti mereka berdua. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana," yang artinya, kami perintahkan kepada manusia
manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya dapat sampaikan. Apabila ada orang yang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri applause selanjutnya kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Perintah berbakti kepada orang tua tersebut tentu diikuti dengan banyak keutamaan bagi muslim yang melaksanakannya, karena dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada awal waktunya. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Keutamaan berbakti kepada orang tua ditentukan. 1. Pintu surga yang bertenangan. Kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling bertenangan. 2. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho kedua orang tua. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Sementara ridho kedua orang tua tersebut, anak merupakan penunjuk seorang anak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab, memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah. 4. Sebab dikabulkannya taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. 5. Amalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala fisabilillah. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan mulia, maka termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi